Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di vlog video kali ini. Di vlog kali ini, aku mau bahas tentang eh gimana aku bisa sampai di Telkom University. Jadi kita bakal flashback dari masa putih abu-abu, oke? Nah, nih, jadi masa flashback ke part awal sebelum masuk university, tahapan aku yang lalui bagaimana. Nah, tapi ini kita flashbacknya di zaman aku SMA dulu ya. Nanti ada part satu, part 2, part 3. Jadi ada partnya masing-masing. Oke. Jadi kita di part satu ini kita mau bahas flashback di masa putih abu-abu. Oke. Di masa SMA ya. Oh, bisa. Hmm. Oke, di masa SMA aku SMA di PGRI, SMA PGRI Satu Bati ya. Oke, jadi sebenarnya sekarang tuh kan lagi fase di SNPTN yang mau bakal dibuka. Kalau dulu SNPTN sama yang sekarang itu ternyata aku baca aturannya beda ya. Kalau dulu, jadi kalau dulu itu misalnya satu kelas, satu bukan satu kelas, jadi satu angkatan itu bisa daftar SNPTN, semua yang mau kuliah tuh bisa daftar, oke. Tapi kalau sekarang SNPTN itu direkomendasikan oleh sekolah, ya kan? Kalau dulu kan enggak, kita boleh daftar tapi yang milih itu PT-nya gitu. PTN-nya, universitasnya. Tapi kalau sekarang kan rekomendasi dari sekolah. Oke. Nah, kalian pasti inget dong, masa putih abu-abu itu masa penuju kedewasaan. Masa masih kayak anak, masih kayak gengsi lah, jaim lah, apalah, masih kayak kepikiran omongan orang. Oh ya, gua kayak mikir aku harus perfect daripada orang itu gini gini gini. Itu pasti adalah di masa SMA kalian. Oke. Jadi aku mau cerita, kalian tuh harusnya udah nggak mikir, ini pengalaman aku ya. Jadi kalian tuh harusnya udah nggak mikir kayak gitu sih, karena aku jamin itu jalannya susah banget. Jadi kalian tuh harusnya mikir kayak, oh habis SMA ini aku mau kemana? Kalian dari awal awal itu udah harus ada planning. Karena buat ikut SNPTN, kita bahas dulu ya di awal. Buat ikut SNPTN, nilai yang dipakai itu nilai rapot dari kalian kelas satu. Kelas satu sampai kalian di semester 5. Itu nilai yang akan diinput. Dan rata-rata yang keterima, bukan rata-rata, di angkatanku, kalau angkatanku dulu itu kan masih ada UN ya, ujian nasional, ujian sekolah, ujian nasional. Nah, jadi kita tuh masih mikir, oh ini ujian sekolah udah kelar, oke. Langsung mikir mikir UNIF, baru UN. Ternyata enggak, kita tuh harus mikirnya tuh dari jauh-jauh hari. Apalagi dengan basic yang kalian SMA-nya haburadul. Maksudnya, yaudah kayak datang kerjakan dan lupakan. Kalian paham gak sih kayak, yaudah nih aku masuk sekolah semangat, tapi kalian nggak punya tujuan. Nah, itu harus dibahas dulu di awal, gitu kan. Tujuan kalian masuk SMA mau ngapain? Mau lanjut jenjang atau mau gimana gitu kan. Kalau aku emang dulu kayak yaudah sekolah SMA, nanti saya habis SMA ke kuliah, tapi kayak masih gengsi. Kalian paham gak sih gengsi? Oke. Terus di SNPTN aku sendiri gitu kan. Dengan jadi aku tuh dulu zaman SMA aku tuh belum tahu pas passing grade nilai rata-rata aku di nasional. Jadi aku tuh belum tahu kemampuan aku. Sebenarnya udah tahu sih kemampuannya seberapa. Asalkan kalian tuh gak konyol gitu kayak aku. SNPTN-nya milihnya di kampus. Kalian tahu sendiri kan di angkatan 2019 itu. Di tahun 2019 itu, kampus UI dan
Undip itu termasuk 10 kampus terkenal di Indonesia. Oke. Terus aku dengan PD-nya mengambil 2 kampus itu. Tanpa memikirkan solusi, maksudnya tanpa aku memikirkan dampak yang cukup besar untuk kehidupan aku. Jadi penyesalan pasti ada, tapi nggak perlu disesalin lagi gitu kan. Tapi tetap aja ada penyesalan kayak kenapa ya dulu ngambilnya harus kayak ah, harus di kampus itu, kenapa nggak ya udah yang penting negeri gitu kan. Ternyata enggak, dengan basic aku yang pas-pasan dengan musuh kita yang kayak oke lah musuh kita itu anak-anak yang dia udah homeschooling, udah bener-bener udah di les privat lah, les ini persiapannya udah mateng. Itu beda lagi ya. Nih, terus jadi dulu itu opsiku cuma 2. Kalau gak keterima PNS, aku kuliah. Oke. Tapi di PNS dan di kuliah aku tuh juga milih jurusan yang lumayan agak banyak peminatnya di tahun itu. Jadi kita mulai bahas yang kenapa aku milih 2 kampus ini dulu. Oke. Satu, kenapa aku milih UI? Kalian tahu dong UI, Universitas Indonesia. Namanya aja udah mentereng kan. Aku pikir kalau aku masuk situ akan mudah. Ternyata kemampuanku tuh masih abal-abal dengan konyolnya. Kalian pasti kalau SNSBM, kalian pasti akan milih 10 kampus negeri di 10 kampus terbaik di Indonesia. Bener nggak? Yang negeri pastinya. Gitu kan. Aku tuh konyolnya, kalian tahu nggak sih jurusan yang aku pilih itu jurusan favorit. Mau di negeri, mau PTN-nya bukan 10 besar, tapi itu jurusan favorit. Kalian tahu? Aku SNPTN milih jurusan kedokteran. Kalian bayangin dong, konyol-konyolnya aku milih kedokteran gitu kan. Tanpa, jadi dulu itu aku kan bukan tipe orang yang belajar, terus apa, kayak, oh over, jadi kayak over, kayak semangat belajar gini. Ternyata enggak dong, aku tuh bukan orang yang kayak gitu, aku dulunya coba ya santai, slow gitu kan. Tapi ternyata itu tuh kayak hal konyol dalam hidup aku yang aku pilih kayak yaudah aku mau masuk nih kedokteran tanpa effort yang aku lakukan di kehidupan. Oke. Pertanyaannya, eh, kalau di UI aku milih kedokteran, di Undip milih apa Kak? Gitu kan. Di Undip, kalian tahu aku milih apa? Teknik industri. Di mana pada tahun 2019 minat teknik industri cukup besar. Dengan kata lain aku tuh gak punya bakat teknik ya, aku tuh anak SMA jurusan IPA. Oke, coba logika aku cuma ya udah aku mau masuknya kedokteran, kalau enggak aku ke PNS, ikatan dinas. Kalian tahu kan sekolah ikatan dinas. Gagal nih SNPTN karena aku nggak nimbangin ini jurusan yang harus kita lihat dulu. Di ini SNPTN ini angkatan 2019 jurusan ini adalah jurusan favorit. Teknik, mau teknik apa aja ya, kayak industri, elektro, mesin, hmm, komputer, manajemen bisnis, manajemen akuntansi, dia lumayan. Terus hukum, kedokteran. Empat, empat ini tuh aku lakukan dengan konyolnya jadi selama periode aku belum masuk fakultas, aku selalu memilih 4 jurusan ini. Oke. Oh, ada lagi satu. Jadi 5. Itu itu ya ekonomi pembangunan. Dia masuknya ke manajemen. Ke fakultas manajemen. Kalian tahu kan? 4 jurusan ini adalah jurusan yang sangat diincar oleh kaum peserta masuk universitas. Tanpa aku jadi ini ada prosesnya. Kalian tuh harus satu grade kemampuan kalian. Seberapa sih kalian tuh harus tahu pastinya.
Terus nilai. Yang kedua, yang ketiga peluang pastinya. Oke. Nah, yang prosesnya yang harus kalian perhatiin dalam mendaftar SNPTN, SBMPTN. Oke. Satu, grade kemampuan. Kalian harus tahu basic kemampuan kalian ada di mana. Oke, aku ulang lagi ya ini ya. Kedua, nilai. Nilainya itu yang dimaksud nilai itu gimana sih? Kalian harus ngitung nilai dari, kalau dulu aku ya, itu dari semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya jadi passing grade. Oke. Dan itu kalian bisa lihat kayak passing grade kalian itu nanti di tahun grade-nya yang tahun sebelumnya, bukan di tahun yang kalian daftar ini gitu. Tapi kalau sekarang emang kayak dimudahin sih kalian masuk PTN karena kan tergantung sama apa sekolah kalian ini rekomendasiin kalian ke situ enggak gitu kan sekarang kalau yang lewat SNPTN karena dilihat dari nilai rapot dan peringkat kalian pastinya itu. Terus yang ketiga peluang, jangan konyol kayak aku ya, diri aku tuh daftar SNPTN dengan jurusan favorit. Kalian harus mempertimbangkan itu. Peluang kalian masuk ke situ itu seberapa besar, seberapa persen kalian bakal diterima di situ. Oke? Terus, bentar. Nah, diagram. Oke. Jadi ada nih yang tanya diagram presentasi. Oke, bentar aku alihin dulu ya yang gamenya. Oke, diagram nih. Ini di tahun 2019. Kalian bisa lihat ada pendaftaran di sekitar 67%, 67,4% dari pendaftar SNPTN di tahun 2019. Oke. Sedangkan yang diterima dari pendaftar itu hanya 13,3%. Sedangkan yang melalui apa? Jadi ada pendaftar yang kayak dia pakai KIP. Kalian tahu kan? Nanti kita bahas ya KIP itu buat apa gitu kan. Yang melalui KIP 13,1% dan yang diterima dari KIP itu hanya 3,5% dari jumlah pendaftarnya yang hampir 67.000,4%. Kalian bayangin dong dari 67,4% itu yang menggunakan KIP-nya 13,1%. Oke. Terus persaingan sendiri, hampir persaingannya adalah 2,7%. Jadi kayak antara satu bangku itu direbutkan hampir 1.000 mahasiswa. Oke, satu bangku di universitas. Nah, nih kita bahas nih yang unik. KIPK. Oke, Kartu Indonesia Pintar. Kalian yang punya ini, kalian punya manfaat dan benefit yang sangat-sangat besar. Di SMP, SMA, SDJ kalian miliki ini, kalian bakal dapat uang bulanan. Jadi uang 3 bulan sekali. Kalau dulu zaman SMA aku tuh dari pemerintah. Mau dia yang miskin ataupun dia yang berprestasi yang memegang kartu Indonesia Pintar. Oke. Ini dapat ya sekitar hampir 1 juta ya. Kartu ini, nah kita bahas uniknya kartu. Kartu ini jika kalian pakai di universitas negeri maupun swasta, jika kalian lolos dan kalian mengajukan pendaftarannya dengan kartu ini, kalian dapat benefit yang sangat-sangat besar yang diuntungkan di kalian. Satu, biaya kuliah kalian ditanggung pemerintah. Kedua, kedua ya. Kedua, kalian selain biaya kuliah kalian ditanggung pemerintah, biaya hidup kalian per bulan
sudah mendapatkan dari pemerintah sebagai uang saku. Oke. Apalagi yang kayak kalian harus di asrama. Pastinya kalian dapat uang kayak uang benefit asrama gitu loh. Kalau kalian ada kampusnya asrama. Tapi terbalik lagi kalau yang asrama ini. Itu kan opsi ya. Kalian mau asrama atau kalian mau ngekos. Oke. Jadi menurut aku, kalian bayangin aja. Kalau misalnya kalian pakai ini. Kalau kalian di swasta ya. Misalnya nih. Budget per semesterannya adalah 6 juta. Oke. 6 juta nih. Kalian nggak perlu ribet bingung itu. Karena sudah diteken oleh pemerintah. Dengan syarat yang berlaku pastinya. Karena pemegang kartu Indonesia Pintar ini nilainya harus di atas 3,50 per semesternya. Bukan hanya dia tidak mampu, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia bisa kuliah di situ dengan nilai yang membanggakan. Karena setiap kalian drop nilai atau apapun, kartu itu bisa aja hilang dari kalian. Jadi pergunakan kartu itu sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kalian mendaftarkan itu, baik melalui SNPTN, SBMPTN, kalian tidak dikenakan biaya. Untuk pendaftaran SBMPTN, dulunya di tahun 2019 kalian dikenakan biaya. Dengan kalian memiliki kartu itu yang masih aktif, kalian tidak memiliki biaya apapun dalam pembayaran memasuki perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke. Terus benefit lagi kalian harus jaga kartu itu. Misalnya nih kalian, Kak, aku punya kartu ini, tapi aku tuh mau kuliahnya di negeri. Gimana kalau aku nyobanya di tahun depan ya? Apakah kartu itu masih berlaku? No, kartu itu nggak bakal berlaku di tahun depan. Kartu itu hanya berlaku di masa studi kalian aktif dari kalian menerima sampai kalian eh, maksudnya kalian daftar perguruan tinggi. Misalnya nih, kayak aku dulu, aku sempat break setahun, tapi kartu itu udah nggak bisa dipakai. Oke, kartu itu udah nggak bisa dipakai, udah di close. Jadi bantuan kalian mungkin akan dialihkan ke yang lain. Jadi kalian harus hati-hati nih, manfaat kartu ini benar-benar. Terus kalau misalnya kalian, Kak, aku punya kartu ini, aku mau daftar di ini, tapi aku tuh belum yakin. Kalian minta aja saran ke BK, tanya ibu, grade grade urutan saya di di sekolah ini, di tingkat ini, di maksudnya bukan di tingkat aja tapi di satu tingkat angkatan saya urutan keberapa gitu kan. Kalian harus berani tanya itu karena itu kayak opsi kalian biar kalian itu dapat peluang dan perbandingan karena lawan kalian baru di daerah. Kalian belum lawan di nasional. Sedangkan SNPTN dan SBMPTN lawan kalian nasional. Sedangkan kalau kalian mau kayak, Kak udah deh aku break dulu setahun, mau kerja, mau cari uang. Tahun depan baru daftar lagi kalau emang kartunya nggak bisa. Hati-hati, setiap semesteran uang naik. Jadi setiap semesteran ada uang semester yang naik dan ada uang pangkal. Dan itu udah nggak bisa dinego. Kalian tahu, jurusan yang jadi maaf. Jadi jurusan yang aku ambil sekarang itu, maksudnya dulu yang kemarin itu, dia itu sebelumnya di 4 juta. Sebelum aku masuk situ ya, 1 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya aku masuk di tahun 2018, mungkin aku kena 4 juta. Karena aku masuk di tahun 2016, dia udah 6 juta. Kalian bayangin, di tahun sekarang udah berapa? Jadi setiap tahun kampus itu akan menaikkan biaya karena mungkin ada biaya untuk pembayaran kayak eh, guru, laborat atau apalah. Karena kan belum tentu semua dibayar oleh pemerintah kan. Kita mau bahas nih uniknya SBMPTN aku. Jadi SBMPTN aku ngambil jurusan eh, teknik industri dan hukum. Oke.
Ini di tahun 2018. Aku lulus SMA, oke. Jadi setelah aku gagal SNPTN dengan peluang yang sangat-sangat besar, harusnya aku bisa menerima peluang yang sangat besar. Jadi maksudnya peluang yang sangat besar tuh gimana sih, Kak? Oke, ya kita harus mindsetnya kayak gini. Oke, aku nggak bisa nih masuk ke univ ini. Di mana univ yang bisa nerima aku asal negeri dengan bantuan kartu itu, kartu Indonesia Pintar. Setidaknya kita memiliki untuk meringankan beban orang tua ya pastinya. Dan kalian nggak perlu pusing lagi kayak bebanin orang mak aku mau sekolah gini, mak bu kita mau sekolah gini gini enggak. Ini gagal kan? Gagal masuk semua bahkan di tahun berikutnya. Jadi aku juga ikut yang namanya mandiri. Kalian tahu? Aku mandiri ikut di Undip dan di IPB. Hingga akhirnya aku menyerah di Mandiri Undip. Aku tuh masih dengan konyolnya milih Mandirinya Undip dengan jurusan ekonomi pembangunan. Kalian tahu jurusan itu dulunya belum terlalu terkenal di angkatan aku baru lulus. Tapi gagal total, oke. Bahkan IPB yang mitranya aja itu aku gagal loh gitu. Jadi kalian tuh jangan gampang kalau mau sekolah kayak wah ini aku bisa ya harusnya kayak oh kayak gampang masuk universitas ini doang bisa gitu kan. Enggak, karena passing ininya itu dari kalian itu jangan ke provinsi aja. Kalian tuh lihatnya dari Jakarta. Jakarta nggak keterima, mereka lari ke Jawa Barat. Jawa Barat keterima, mereka lari Jawa Tengah. Jawa Tengah mereka nggak keterima, mereka lari ke Jogja. Oke. Jogja dulu deh, Jogja baru Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah nggak terima, mereka baru ke Jawa Timur. UNER sama si UNS, UNER, ITS, terus sama si Brawijaya. Oke. Itu udah harga mati yang berkeliling. Sedangkan kalian belum memperhitungkan yang di luar pulau. Mereka pasti daftarnya juga sama. Mereka udah ngeset mau di mana. Jadi saran aku pertimbangin kemampuan kalian, peluang kalian, apalagi kalian yang punya manfaat itu, jangan ambil keputusan yang salah. Kalau nggak salah, di tahun depan di bulan Februari, tanggal 24 ya, kalau tanggal 9 ya pendaftaran. Kalian harus semangat, oke? Semoga diterima. Jadi kalian tuh harus kayak mempertimbangkan nih nilainya, rata-rata nilainya, jurusan yang mau diambil. Jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan itu semua. Apalagi dengan kemampuan yang standar. Itu harus mikir-mikir ulang kalau kalian mau mengambil jurusan yang cukup favorit di universitas, apalagi 10 universitas terbaik di Indonesia. Jadi pikirkan sekali lagi, oke? Jadi part 2 nanti kita akan bahas lagi. Nah, untuk part satunya kita bahas. Jadi inilah perjalanan hidup aku selama SMA. Jadi kalian bisa dengeri, bisa agak menurunkan ego dan gengsi. Jangan kayak termakan sama gengsi temen. Karena kenyataannya setelah kalian lulus, udah semua kayak bodo amat gitu loh. Kalian juga nggak bakal miskomunikasi apapun gitu. Jadi percuma kalian denger omongan temen gitu, karena nggak ada untungnya buat kita. Jadi lebih baik kalian pertimbangkan lagi untuk ini, apalagi kan ini mumpung belum dibuka ya, baru dibukanya 9 Februari aku baca. Dan di tahun ini kayaknya kalian masuknya juga mungkin ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Karena masuknya sekarang kan dipilih dari SMA-nya ya. Kalau dulu kan kita kayak ya udah semua masuk satu angkatan misalnya 180, oke masuk semua daftarin, tapi yang milih PTN-nya. Kalau sekarang kalian udah di rolling dari si sekolahnya. Bisa nggak daftar di PTN-nya? Dan mungkin peluang juga cukup besar, tapi kalau cukup besar juga
sekarang SMA Jakarta aja banyak negeri yang swasta negeri. Pasti mereka juga grade-nya mau sekolah nerusin ke jenjang lanjut gitu. Jadi kalau kalian yang mau daftar lagi, pikirkan itu kemampuan, nilai, dan tadi yang ketiga apa ya? Ya, yang ketiga pasti peluang. Jadi kalian harus mikirin itu semua. Jangan ambil tindakan karena gengsi, karena kepingin dibanggakan atau apapun. Itu bisa menghancurkan diri kalian sendiri. Oke, mungkin penyesalan kalian gak sekarang, tapi nanti kalian akan nyeselin kalau kalian gak daftar PTN sama sekali atau kalian misalnya PTN udah nggak dapet sama sekali, oh aku mau lari PTS dan ternyata di PTS sekalipun kalian nggak dapat, kalian harus nunggu dengan apa konsekuensi. Jadi dengan pertimbangan jika kalian punya KIP maka kalian nggak bisa gunain itu di tahun selanjutnya. Oke. Jadi mungkin kalau yang oh yaudah deh kak nggak apa-apa gue nggak pakai kit tahun depan nggak ada masalah. Tapi apakah bisa dengan persaingan tiap tahun lulusnya begitu bertambah gitu kan? Jadi itu ada harus kalian pikirin sih. Oke, nanti kita part 2 bahas. Setelah gagal kakak kemana? Kok bisa sampai ke Telkom gitu kan? Nanti kita bahas masih ada nextnya ya guys. Jadi kalian yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dukung channel kali ini agar berkembang pastinya. Terus jangan lupa kalian eh komen. Pastinya komen dan like di semua video aku karena bakal ada giveaway di akhir tahun. Dan kalian juga hmm, jangan lupa pastinya subscribe ya, karena kalian udah harus subscribe, like, comment. Terus kalian bisa DM nanti di IG aku untuk misalnya kalian nih dapat nih. Nah, kita kan bakal umumin siapa yang dapat. Nah, kita bakal DM di IG ya. Jadi kalian DM di IG aku nanti yang dapat. Oke? See you guys. Semangat.